Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna masa persidangan kedua tahun 2025 di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Badung, Jumat 7 Februari 2025. Dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Kabupaten Badung tahun 2025-2045. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dengan dihadiri seluruh anggota DPRD Badung, Bupati Badung Nyoman Giri Praste, Wakil Bupati Badung Ketut Suyase, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Kabupaten Badung serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Kabupaten Badung. Bupati Badung dalam penjelasan terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Badung tahun 2025-2045 menyebut Raperda ini disusun dengan beberapa pertimbangan utama. Pertama, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Kedua, sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Badung. Ketiga, sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang, pengembangan wilayah, serta acuan lokasi investasi baik oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. Keempat, Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung tahun 2013-2033 sudah tidak relevan dengan pengembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum saat ini. Kemudian muatan yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini salah satunya mengenai kebijakan dan strategi penataan ruang, memuat tujuan penataan ruang wilayah kabupaten yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Badung sebagai pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing, dan berjati diri budaya Bali melalui sinergi pengembangan wilayah secara berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, perdagangan, dan jasa serta kepariwisataan menuju kesejahteraan masyarakat berdasarkan falsafah Trihita Karana. Selanjutnya, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah terbagi menjadi 3, yang terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang meliputi pusat pelayanan perkotaan, konektivitas sistem, jaringan transportasi, dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi pemanfaatan dan pengelolaan kawasan lindung dan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan budidaya dan kebijakan strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten. Dengan hadirnya peraturan daerah ini diharapkan penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Badung dapat lebih tertata, tertib, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan keseimbangan dan keserasian. Dalam penataan ruang di Kabupaten Badung disebut telah dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Badung Utara, Tengah, dan Selatan. Dicontohkan pada Badung Utara adalah kawasan konservasi dan diperbolehkan hanya untuk desa wisata. Sedangkan di wilayah Mengwi adalah sebagian kawasan pertanian dan sebagian lagi adalah kawasan pariwisata, termasuk di Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Kuta Utara, dan Kecamatan Kuta. Lebih memastikan lagi bahwa kawasan-kawasan mana kawasan pariwisata, mana kawasan hutan hijau, mana sawah dilindungi, mana juga kawasan pertanian berkelanjutan, mana juga untuk pemukiman dan jasa dan seterusnya. Kami sudah bagi wilayah itu antara Badung Utara, Badung Tengah, dan Badung Selatan. Memang Badung Utara itu dalam merupakan konservasi dan kemungkinan muncul ini hanya boleh untuk desa wisata saja untuk pariwisatanya, sehingga agrotechnopark ini bisa juga berkembang menjadi agroindustri. Itu juga dengan yang ada di Benchmark ini sama. Kalau yang di Mui ini sebagian pertanian, sebagian lagi adalah pariwisata, termasuk Kuta Selatan dan Kuta Barat dan Sementara Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan, Kabupaten Badung sudah mempunyai peraturan sebelumnya, tetapi beberapa direvisi oleh pemerintah pusat yang dimaksudkan untuk penyesuaian. Sehingga saat ini disesuaikan dengan peraturan sebelumnya karena tidak diperbolehkan adanya duplikasi. Secara umum, pada Raperda ini adalah penegasan-penegasan terutama masalah RT/RW, kemudian ketegasan terkait zonasi yang berhubungan langsung dengan peruntukannya.
Secara substansi, secara umum, pertama adalah ada penegasan-penegasan, terutama masalah RT RW nanti kemudian yang kedua adalah zonasi yang berhubungan langsung dengan peruntukan. Itu ada ketegasan, kemudian ada penegakan hukum ketika itu dilanggar. Itu secara umum yang ada dalam RT RW yang baru ini. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa kawasan strategis Bandung itu ada 3, 1 utara, kemudian tengah dan selatan. Mana wilayah yang barangkali bisa dieksplor untuk kepentingan pariwisata, ya supaya inilah di RT RW ini akan sangat dijelaskan dan ditegaskan. Kabar Bali Hits mengabarkan.